virus dengue atau virus den ini akan bersaing di dalam tubuh nyamuk dengan bakteri Wolbachia, sehingga laju pertumbuhannya akan menurun gitu teman-teman. Terus jadi bikin wabah baru nggak, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi bareng gue Daily Motovlog bareng Aldi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk kalian yang lagi nggak sehat, semoga lekas pulih, semoga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Gak lupa juga gue ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendukung channel gue dengan like, komen, dan tentu aja dengan subscribe ya. Karena dengan dukungan kalian gue tetap masih semangat untuk bikin konten riding motor sambil ngebahas kesehatan. Oke, ini masih tahap percobaan karena gue lagi-lagi pakai helm full face dan memang suaranya agak beda pasti ya, yang jelas. Oh, ini ya, ini hari Minggu ya. Jadi teman-teman, ini jadwal gue buka kandang ya, jadwal buka warung. Jadi kalau Minggu tuh Minggu malam, kalau di PT perusahaan saya tuh Minggu shiftnya tuh hitungannya malam, itu shift 1. Jadi kita memulai hari itu di hari, kalau Minggu ini, Minggu malam ini jatuhnya udah masuk Senin gitu, karena shift 1-nya mulainya malam. Jadi kita juga berangkatnya Minggu malam juga, sama seperti karyawan lainnya gitu. Karena kita pelayanan jasa ya, kesehatan ya, harus jaga juga klinik, jadi harus ngikutin jamnya karyawan di sana. Jadi orang-orang pulang pergi jalan-jalan, saya berangkat kerja. Jangan lupa untuk teman-teman, karena sudah masuk musim pancaroba, selalu ya menjaga kondisi, selalu membawa jas hujan ya di bagasi motor atau di tas. Oke, ada ambulan. Kasih. Ini kan bisa, Bos. Oh, terlalu berbahaya kalau ini ya. Jangan. Untuk teman-teman patwal khususnya ya, hati-hati juga ya untuk mengawal ambulan. Tidak perlu anarkis ya, tidak perlu memaki-maki orang gitu. Gue tahu emergensi, kegawatan itu harus segera, tapi harus ini juga ya, harus kasih pengertian ke pengguna jalan, karena nanti malah bukannya membantu proses evakuasi ya, proses transport, justru malah membuat permasalahan. Pun demikian, orang-orang yang sebenarnya bukan patwal, cuma mau ikut-ikutan ngawal boleh, tapi balik lagi ke kaidah pengawalan ya. Jadi nggak bisa sembarangan motong jalan orang gitu. Dan orang-orang yang nggak berkepentingan jangan coba-coba buat gegayaan ngikut ya. Hati-hati.
ambulan dulu aja. Semoga selamat sampai tujuan ya. Balik lagi ke RSUD. Woi, kayaknya ke RSUD. Oke, jadi itu ya. Baik lagi soal ambulan. Selalu reminder karena di sini RSUD Bekasi di situ ya. Jadi sering banget ambulan. Balik lagi soal ambulan. Jadi teman-teman jangan lupa selalu mengutamakan ambulan ya. Karena ya ingat seperti yang video gue sebelumnya, ada orang yang sedang berjuang bertahan. Jadi teman-teman kalau bisa ya gitu ya, kasihlah jalan. Toh nggak merugiin kalian juga kan. Dan untuk para pengawal gitu ya, aku juga minta tolong teman-teman respect juga sama pengendara kendaraan lainnya gitu, apalagi sesama motor gitu ya. Jangan diomelin, jangan dipepet-pepet, dimaki gitu ya. Jangan jadi jagoan. Kita tahu semua sama-sama buru-buru, jadi tetap utamakan keselamatan buat semuanya itu ya. Karena ini jarang banget gue nyetir malam gitu, berangkat gitu. Biasanya kan videonya lebih sering ini kan, video kalau pulang gitu malam. Ini baru berangkat dari rumah malam dan hari Minggu lagi. Ya, dan momennya ya jarang banget gue kalau berangkat tuh malam, jarang dari rumah ya. Tapi biasanya kalau si malam tuh gue pas dari klinik lain gitu ya, menjaga di tempat lain, biasanya nyambung terus biar sekalian, jadi nggak mundar mandir, nggak capek, nggak buang tenaga, nggak buang waktu. Jadi harus efisien juga gitu. Dan tentu aja harus ada izin ya sama Tuan Ratu. Sama Ibu Negara harus izin dulu kalau kayak gitu, nggak bisa sepihak. Dan ini macet banget, nggak tahu ada apaan. Entahlah ada apa. Mungkin parkir apa? Apakah parkir stick atau ada apa? Saya juga nggak tahu ada apa ini. Oh, kayak kumbu. Pantesan rame. Punya ini ya, si pocong. Punya Arif ya. Para Payakumbuh sih ternyata baru buka. Jadi ada Payakumbuh di Bekasi. Lokasinya di seberangnya stick. Warung stick ya. Nah, video ini akan jadi panjang karena gue mau bahas yang lagi rame ya, yang lagi rame di media sosial, yang gue juga sebenarnya agak kaget juga sih bacanya gitu. Setelah gue cari tahu, setelah gue searching, setelah gue lihat para pakar gitu ya, terkhususnya di bidang kesehatan, terkait suatu pembahasan kita yang kemarin baru kita bahas kemarin soal penyakit yang akan sering muncul di musim pancaroba. Yep, penyakit demam berdarah. Dan kita kebetulan ngomongin
si vektornya ya. Jadi kita ngomongin si nyamuknya gitu. Nah, ini rame ngomongin si nyamuk. Ada berita mengatakan bahwa nyamuk Wolbachia atau yang orang-orang bilang tuh nyamuknya Bill Gates gitu. Gue kaget banget sampai nyamuk nyamuk Bill Gates anjir. Dia mau ngapain? Nyuntikin microchip gitu. Maksudnya gimana gitu? Apa yang disuntikin sama nyamuk? Nyamuk coy, isap darah dia. Nggak tahu, nggak habis pikir, gue juga bingung. Jadi ceritanya ada rame lah isu itu. Jadi nyamuk ini tuh dianggap bisa membawa chip dari Bill Gates gitu. Jadi kita bahas dulu nih, sebenarnya nyamuk Wolbachia tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi dari para dokter udah mengklarifikasi, ada beberapa sumber yang bisa lo percaya. Ada Dokter Adam Prabata, PPDS penyakit dalam UI. Ada Dokter Arif, spesialis anak konsultan saraf. Ada Dokter Ninggar, spesialis penyakit dalam ya. Itu teman-teman bisa cari di Instagram. Itu mereka cukup aktif ya di media sosial, dan isu-isu terkini soal penyakit khususnya di Indonesia pasti selalu update kan. Jadi teman-teman itu bisa dipercaya karena mereka juga selalu update jurnal juga. Jadi nyamuk Wolbachia itu adalah nyamuk Aedes aegypti sebenarnya, si vektor pembawa demam berdarah, si virus ya, si virus demam berdarah yang terinfeksi sama bakteri Wolbachia. Jadi Wolbachia ini sebenarnya bakteri guys, bukan nyamuk tuh ya. Jadi ada gini ya, nyamuk itu vektor, si pembawa ya. Nyamuknya namanya Aedes aegypti. Nah, yang kemarin kita bahas, yang membuat orang sakit demam berdarah itu bukan nyamuknya, tapi virus dengue-nya, virus den-nya. Oke. Sedangkan si Wolbachia ini adalah bakteri yang biasa ada di tubuh nyamuk Aedes aegypti, yang menginfeksi nyamuk Aedes aegypti. Nah, kenapa dibilang nyamuk Wolbachia? Karena tadi nyamuk Aedes aegypti-nya di dalam tubuhnya ada si bakteri Wolbachia gitu. Nah, orang-orang mungkin baca berita kali ya, kayak Bill Gates mau membantu pendanaan tentang peredaran nyamuk Wolbachia ini gitu. Dikhawatirkan takutnya orang-orang menanggapinya malah bikin wabah baru gitu, atau jadi konspirasi gitu. Enggak ya teman-teman, itu hoax. Sekali lagi gue bilang itu hoax. Jadi kenapa peneliti Indonesia mau menyebarkan nyamuk Aedes aegypti yang sudah terinfeksi bakteri Wolbachia? Nih gue jelasin. Karena dengan adanya bakteri Wolbachia di dalam tubuh si nyamuk Aedes aegypti, virus den yang ada di dalam tubuh nyamuk betina ketika kawin sama si nyamuk jantan yang punya bakteri Wolbachia ini, itu akan menghambat proses telur nyamuk virus Aedes aegypti, atau menghambat telur si nyamuk Aedes aegypti yang ada virusnya, virus dengue-nya. Karena si bakteri Wolbachia ini akan bersaing sama si virusnya di dalam tubuh nyamuk itu, di dalam tubuh nyamuk betina. Sehingga apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah bakteri Wolbachia ini bisa menghambat pertumbuhan dari si virus, sehingga yang diharapkan adalah menurunnya angka kasus dari demam berdarah. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham ya. Dan kalian perlu tahu, kita patut bangga dengan adanya penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait si nyamuk Wolbachia inilah, yang kalau kalian bilang itu
Sebenarnya ini penelitian sudah cukup lama. Ada yang bilang pilot projectnya itu di 2012 atau sudah press release-nya itu di 2014. Dan angka kasusnya itu signifikan turun, ternyata memang benar. Jadi memang sangat berarti menurunnya angka kasus dari demam berdarah karena bakteri Wolbachia ini, teman-teman. Gitu. Itulah kenapa ada wacana pemerintah kita, Kementerian Kesehatan tuh mau mendukung program ini gitu. Karena sudah diteliti hampir 10 tahun yang lalu bahwa terjadi penurunan kasus demam berdarah dengan adanya nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi bakteri Wolbachia ini. Karena apa? Tujuannya untuk mengurangi kasus demam berdarah gitu. Karena si virus Aedes aegypti atau virus dengue atau virus den ini akan bersaing di dalam tubuh nyamuk dengan bakteri Wolbachia, sehingga laju pertumbuhannya akan menurun gitu, teman-teman. Terus jadi bikin wabah baru nggak, dok? Nggak. Hasil riset juga menunjukkan kasusnya tidak ada kasus ya, kemungkinan sangat rendah sekali, rendah banget. Ada tapi rendah gitu. Dan tidak membahayakan untuk manusia dan hewan lainnya. Ini hanya untuk ini hanya untuk nyamuk Aedes aegypti gitu. Jadi ini aman, teman-teman. Apakah akan muncul wabah baru karena ada nyamuk Wolbachia ini? Jawabannya enggak ya. Enggak akan ada wabah baru nyamuk Wolbachia ya. Yang ada wabah barunya yaitu wabah baru hoax gitu ya. Wabah baru hoax yang akan ada tahun pemilu tahun depan. Nah, itu wabah hoax tuh namanya itu ntar. Jadi teman-teman harus mendalami juga tuh literasi, harus banyak cari informasi, jangan cuma percaya di info WhatsApp grup atau link Facebook. Itu ya teman-teman, atau jangan langsung percaya sama orang-orang yang menyatakan ada konspirasi Bill Gates, tapi yang menyatakan bukan pakarnya, bukan bidangnya gitu. Ya, bukan maksudnya untuk mendiskreditkan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda ya dari orang kesehatan, tapi sudah sepatutnya yang bisa menyatakan pernyataan bahwa hasil studi, hasil analisa, hasil ilmiah gitu ya, itu sepatutnya memang harus di bidang kesehatan itu sendiri karena berhubungan sama ilmu kesehatan gitu, teman-teman. Dan terima kasih juga buat Prof Adi ini udah meneliti cukup lama ya itu tentang bakteri Wolbachia ini, dan ini sangat membantu sekali gitu. Karena ya jujur aja terus terang, karena salah satu rekan seperjuangan gue gitu ya berpulang karena demam berdarah ini gitu, karena dengue shock syndrome-nya, karena komplikasi tahap akhir demam berdarah ini yang akhirnya ya gugur saat menjalankan tugas di tempat terpencil gitu. Jadi gue sangat senang sekali gitu ada berita baik demam berdarah untuk penanganannya gitu. Karena kasusnya di Indonesia nggak main-main, nggak bisa disepelein gitu. Mungkin buat orang-orang sebagian dianggap sepele, tapi sebenarnya itu berbahaya, apalagi untuk anak-anak ya, anak-anak, balita. Ini kasusnya sangat mengerikan, guys. Oke, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, sekali lagi kesimpulannya adalah nyamuk Wolbachia ini adalah nyamuk Aedes aegypti yang sudah terinfeksi ada bakteri Wolbachia di dalam tubuhnya. Ya, virusnya itu yang membuat orang sakit, namanya virus den, virus penyebab demam berdarah, bukan nyamuknya. Ya, tidak ada itu yang namanya chip Bill Gates tuh, nggak ada, itu hoax. Lagian juga kalian juga bukan orang penting, buat apa sih Bill Gates tuh nyari tahu kalian tuh lagi ngapain, lagi berak, lagi nonton bokep? Dia nggak peduli, guys. Please, come on. Jangan disangkut pautkan sama tahun-tahun politik ya,
nggak baik. Kita dukung perkembangan kesehatan kita yang semakin baik gitu ya. Pengetahuan kita dukung ya. Literasi kesehatan kita tingkatkan. Itulah kenapa gue juga bikin konten kesehatan ya, walaupun dengan gaya nyetir motor ya yang unik gitu. Karena gue juga mau memerangi hoax ini gitu. Apalagi nanti di tahun-tahun depan, itu yang paling gue khawatirin sih, tahun politik. Kalau emang ada isu kesehatan yang bisa gue angkat dan kita bahas bersama sehingga teman-teman gak cemplung hoax gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari gue. Terima kasih yang udah nonton terus. Semoga ilmunya bermanfaat, berguna buat teman-teman semua. Kurang lebihnya gue minta maaf. Terima kasih yang udah nge-like, komen, dan share, serta apalagi sudah subscribe. Boleh di-share ke grup-grup WhatsApp kalian. Dipotong videonya yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek ya. Terima kasih untuk semuanya. Gue Aldi, cabut dulu. Dadah, assalamualaikum.